Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Anak sekalian, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya kita akan membaca atau melafalkan Pancasila yang akan dipimpin oleh Mas Bastian ya. Silakan Bastian. Pancasila, Pancasila, satu, Tuhan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Barusan sudah melafalkan Pancasila. Pak Guru maksudnya hari ini ada yang tidak masuk. Siapa nama yang tidak masuk? Tidak masuk Ailan. Siapa lagi? Sudah, tidak ada ya, cuma Ailan saja. Mana Ailan? Ailan sakit. Kita doakan semoga Ailan cepat sembuh ya. Amin Allahumma. Dan anak, ayo untuk lebih semangatnya dalam belajar kita akan nyanyi bersama ya. Siap semuanya? Good. Kalau kau suka kita tepuk tangan. Kalau kau suka kita tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, tepuk tangan. Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Siapa Tuhanmu yang Maha Esa? Allah kan mencintai, Allah kan menyayangi bagi anak yang suka ngaji. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, tepuk tangan. Kalau kau suka ngaji, mari kita lakukan. Kalau
adalah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun. Apa tujuan daripada pembelajaran surat Al-Kafirun itu? Satu, memberikan kemampuan dasar kepada peserta didik dalam membaca, menulis, membiasakan dan menggemari membaca surat Al-Kafirun. Yang kedua, memberikan pengertian, pemahaman, penghayatan isi kandungan surat Al-Kafirun. Yang ketiga, membina dan membimbing perilaku peserta didik yang berpedoman pada kandungan surat Al-Kafirun. Anak sekalian, anak-anak mungkin sudah pernah membaca atau menghafal surat Al-Kafirun ya? Ya, sudah pernah membaca. Sekarang anak-anak mungkin perlu anak-anak ketahui apa sih surat Al-Kafirun itu? Surat Al-Kafirun ini adalah surat yang ke-109. Urutannya adalah surat yang ke-109. Apa artinya? Artinya adalah orang-orang kafir. Surat Al-Kafirun ini diambil dari ayat keberapa? Ayat yang ke-1. Surat Al-Kafirun ini menjelaskan tentang orang-orang kafir yang berdakwah, yang mau menyebarkan agama kepada orang-orang yang di Mekah itu dengan cara apa, anak? Menyembah berhala, menyembah patung, menyembah api, menyembah batu. Nah, itu yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam beribadah mereka. Pada suatu hari anak-anak sekalian, orang-orang kafir ini menemui Rasulullah. Nabi Muhammad, kamu punya agama Islam. Aku sembahanku adalah berhala, sembahanku patung. Bagaimana jika kamu mengikuti ajaranku, kemudian besoknya lagi aku akan mengikuti ajaranmu Muhammad? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Mau nggak Nabi Muhammad anak-anak? Nabi Muhammad tidak mau. Masa gini anak-anak? Hari ini sama orang kafir itu, hari ini disuruh menyembah batu. Lah, orang kafir besok menyembah Allah. Gantian lagi. Tentunya Nabi Muhammad tidak mau. Akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun anak-anak. Jadi tidak boleh anak-anak satu orang itu memiliki lebih dari satu agama, nggak boleh. Misalnya, kalian ini hari ini menyembah kepada Allah, besok menyembah kepada batu, nggak boleh. Itu namanya perbuatan syirik. Apa namanya perbuatan syirik? Islam tidak mau dicampur adukan, tidak mau menyembahnya, besok menyembah batu, hari ini menyembah Allah, tidak boleh. Itu namanya perbuatan syirik. Perbuatan syirik itu dosanya tidak diampuni oleh Allah. Itu namanya dosa besar. Jadi nggak boleh. Kita harus yakin bahwa agama kita adalah agama Islam. Tidak boleh kita itu menyembah kuda, menyembah api. Api tidak boleh. Kita yakin kepada Allah Tuhan kita dan menyembah selain Allah, itu namanya perbuatan syirik. Perbuatan syirik yang dosanya tidak akan diampuni oleh Allah. Hati-hati. Oke, anak sekalian, ayo sebelum kita nanti ada tugas kelompok dari Pak Guru, nanti coba kita membacakan surat Al-Kafirun bersama-sama. Oke, anak sekalian, ayo kita bunyikan surat Al-Kafirun secara bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Bismillah.
tadi adalah merangkai surat Al-Kafirun dengan membentuk kelompok. Tugas dari Mas Bastian dan kelompoknya ini saya lihat betul tugasnya ya anak, tugasnya betul, dan tugas dari Mas Bastian dan kelompoknya selesai. Boleh silakan duduk ke tempatnya. Oke, anak sekalian, berikutnya adalah tugas dari Mbak Selena. Tugasnya ini merangkai kata tadi dalam tugas kelompok. Saya nilai ya bagus tugasnya. Ya silakan. Mbak Selena dan kelompoknya bisa duduk ya. Dan sekalian, kalian sudah menyelesaikan tugas dari Pak Guru dengan mengerjakan secara berkelompok. Sekarang adalah tugasnya anak-anak mengerjakan tugas dari Pak Guru, asesmen ya. Asesmen ini nanti silakan dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh melihat punya temannya ya. Oke. Silakan ditulis nama, tulis namanya,
orang-orang kafir yang menyembah berhala. Silakan anak-anak bisa lihat. Oke anak sekalian, tadi anak-anak sudah melihat apa itu film terkait dengan orang yang menyembah berhala itu akan menjadi orang yang celaka. Orang yang celaka bagaimana anak? Orang yang di dunianya tidak akan pernah bahagia dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia memiliki dosa besar. Oke, anak sekalian, pelajaran akan habis pada materi surat Al-Kafirun. Hari ini sudah kita selesaikan dengan materi apa anak? Satu, kita harus saling menghormati dengan agama yang lain. Kita tidak boleh mencela, kita tidak boleh merendahkan agama lain. Kita harus saling menghormati, tidak boleh mengejek. Yang kedua, kita tidak boleh